Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Mukhlis Dendros. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat. Kultum kali ini dengan judul ibadah merupakan wujud janji manusia kepada Allah SWT. Saudara pemirsa, Allah memberikan amanat kepada kita bahwasanya kehadiran kita di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Nah, kewajiban ini merupakan kewajiban mutlak bagi seorang manusia dan juga jin. Artinya, jin yang diciptakan oleh Allah SWT dari api, manusia yang diciptakan dari tanah, mendapat beban ini, yaitu mengabdi beribadah hanya kepada Allah SWT. Kalau kita tidak mau melaksanakan ibadah ini, berarti telah di luar ya ketentuan Allah SWT. Selain itu, ibadah itu juga merupakan wujud janji kita sebagai manusia kepada Allah SWT. Ulama menyebutkan bahwasanya alam yang kita lalui itu ada 5 alam. Yang pertama disebut dengan alam ruh. Kita tak tahu berapa lama alam ruh ini kita lalui. Yang kedua, alam rahim. Kita berada di alam rahim ini selama 9 bulan, 10 hari. Kemudian kita lahir, berada di alam dunia. Paling lama kita berada di alam dunia ini 60 tahun rata-rata. Nah, di dunia inilah realisasi janji itu harus kita tunaikan, yaitu beribadah kepada Allah. Lalu ketika meninggal, maka kita berada di alam barzah, yang kita tidak tahu berapa lama berada di alam barzah. Tapi yang jelas, sampai kiamat datang, seseorang ketika setelah meninggal, dia masih berada di alam barzah. Nah, ketika kiamat datang, maka itu adalah proses awal untuk menuju ke alam akhirat. Fokus pembicaraan kita adalah alam ruh dan alam rahim. Dua alam ini menurut ulama kita berjanji kepada Allah. Kita untuk mengabdi, beribadah hanya kepada Allah SWT. Surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, wa iz akhaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka. Kemudian wa ashadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian kepada mereka terhadap jiwa-jiwa mereka. Lalu Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan? Qalu bala syahidna. Maka ketika itu manusia yang berada di alam ruh atau berada di alam rahim menyatakan bala syahidna,
betul ya Allah, kami bersaksi. Ini wujud janji itu. Ya, bentuk perjanjian itu ini. Kita bersaksi Allah sebagai Tuhan. Ketika kita menyaksikan Allah sebagai Tuhan, maka kewajiban kita adalah beribadah kepadanya, mencintainya, mentaatinya, dan mengikuti segala peraturan kehidupan yang digariskannya. Untuk apa perjanjian diciptakan, dilakukan? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an haza ghafilin. Agar nanti ketika di akhirat tidak ada alasan bagi manusia mengatakan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang lalai dengan janji itu. Nah, wujud perjanjian itu kita lakukan di alam dunia dengan melaksanakan ibadah. Apakah ibadah umum ataupun ibadah khusus. Paling lama kita berada di dunia ini 60 tahun. Jadi jangan sampai waktu kita sedetik pun melenceng dari ibadah. Jangan sampai sedetik pun waktu kita itu sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Bahwasanya kita diberikan waktu oleh Allah hidup di dunia 60 tahun itu harus digunakan untuk meningkatkan iman, memperbaiki iman, kemudian melaksanakan ibadah, aktivitas amaliyah, dan juga berwasiat. Laksanakan dakwah ilallah semampu yang bisa kita laksanakan. Yang namanya janji di alam ruh ataupun di alam rahim, tentu kita tidak begitu ingat, kecuali diingatkan oleh Allah. Fadzakir innama anta muzakir. Ya Muhammad, wahai para nabi, ingatkan kepada manusia. Tugasmu hanya memberi peringatan. Apa peringatan itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Menyembah dahulu kita kepada Allah dalam aspek seluruh kehidupan. Apakah ibadah yang betul-betul merupakan wujud ibadah yang kita sebut dengan ibadah khusus atau ibadah umum. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah berarti kita ingat dengan janji itu. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah berarti dia tidak ingat dengan janji. Sehingga nanti dia dituntut di hadapan Allah dengan berbagai alasan, maka alasan itu tidak diterima oleh Allah SWT karena perjanjian ini sudah diikat dan juga diingatkan dengan para nabi. Nah, bahwa kita siap untuk mengabdi beribadah kepadanya. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang taat beribadah kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.